Nisa ayat 90. An-Nisa ayat 90. Surah An-Nisa ayat 90. Ya, wa makana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan iman, dan kita masih dapat berkumpul bersama-sama di musala At-Taibah yang kita cintai. Bapak Ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, salawat dan salam sampai juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini Ustaz kita Andi, seorang pemuda yang hadir pada malam ini, dan besok pagi Ustaz kita Muhammad Siddiq. Itu mari kita bersama-sama tarawihkan terus musyawarah kita ini. Itu kita minta saja kepada Ustaz kita, ada Ustaz Andi, dipersilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak lupa kami hormati Bapak Ketua Pengurus Mushola beserta jajarannya, Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, terutama kepada pengurus mushola. Sebenarnya yang mengisi malam hari ini Ustadz Tahir Hansah MA. Karena beliau berhalangan, Ustadz mohon maaf, beliau sedang ada acara buka bersama di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Jadi karena takut tidak dikejar waktu dari Gedung Dakwah ke sini, beliau minta menggantikan saya untuk menggantikan malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Andi Irawan. Kalau Larambo SHIMH, tinggal di Istiba di perumahan PGRI dekat Masjid Jannatul Ma'wa. Ya, alhamdulillah. Asli Bengkulu. Baik Bapak dan Ibu, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat dan taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa kembali ke mushola yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat isya tadi secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan, semoga disampaikan kepada pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini yang diberikan oleh pengurus dan saya disampaikan oleh Ustadz yang seharusnya pada malam hari ini, yaitu Ramadan bulan Al-Quran. Sebelumnya Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus kita renungkan kembali bahwa hari ini kita tentunya berbahagia. Kenapa Bapak dan Ibu dikatakan kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?
Karena pada hari ini, di bulan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini tentu rasa syukur kita yaitu mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang setelah kita lakukan yaitu berpuasa di siang hari. Alhamdulillah, dengan kesempatan itu juga Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga semua manusia, semua umat Islam yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu perintah puasa ini semua kita sudah mengetahui ayat yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Lalu dari ayat-ayat yang kita tahu salah satunya surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kalau kita ambil kesimpulannya Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Perintah puasa ini hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang bertakwa. Karena kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, kalau kita ambil kesimpulannya bahwa perintah dari ayat ini adalah kita diwajibkan untuk berpuasa, dan di akhirnya nanti ketika kita berpuasa maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan Bapak dan Ibu, hari ini kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan dikatakan bulan Ramadan itu syahidus suhur, bulan yang sangat agung. Dan selain bulan yang agung, di bulan suci Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Maka ada namanya nuzulul Quran, nanti akan diadakan. Pada hari ini kita akan menjelaskan kenapa bulan suci itu bulannya Al-Quran, yakni salah satunya adalah di bulan suci Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Selain kita sebutkan tadi bahwa di bulan suci Ramadan itu bulan yang agung, bulan maghfirah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan kepada kita, barang siapa yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, lalu dia mengerjakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dosa-dosa diampuni, ternyata di bulan suci Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu antara pembeda yang baik dan yang benar. Ternyata di bulan suci Al-Quran juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan itu turunnya Al-Quran agar apa? Al-Quran itu agar bisa kita membedakan. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita, yang mengajarkan bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tentang taat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Banyak perintah-perintah yang lainnya yang Allah masukkan di dalam Al-Quran. Salah satunya bagaimana pembeda antara yang baik dan yang benar.
Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kita bacakan tadi bahwa turunnya Al-Qur'an dan juga dia bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, maka kita ambil kesimpulannya Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Jelas tadi bahwa Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Artinya apa Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an itu mengatur semua kehidupan kita di atas muka bumi ini. Maka di dalam Al-Qur'an kita sebutkan tadi bahwa Al-Qur'an itu mengatur kehidupan kita. Maka Al-Qur'an yang pertama tadi adalah bagaimana Al-Qur'an itu harusnya dengan hadirnya Al-Qur'an di tengah-tengah kita, Al-Qur'an ini dapat menjadi petunjuk bagi kita. Bagaimana kita bisa membedakan petunjuk itu, petunjuk yang benar dan petunjuk yang salah. Maka itulah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Al-Qur'an tadi diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai pengatur kehidupan kita di atas muka bumi ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, bahwa Al-Qur'an itu petunjuk. Selain Al-Qur'an itu mengatur, dia juga petunjuk. Al-Qur'an itu kemuliaannya luar biasa. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara umatku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an lalu yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka alhamdulillah di musola ini nampaknya tadi saya baca Pak, di situ banyak kali belajar Al-Qur'an ya. Setiap hari ada belajar Al-Qur'an. Bahkan semenjak saya mengisi ceramah, baru di musola ini saya nampaknya sebelum ceramah bertadarus bersama. Ini luar biasa. Mungkin karena saya di Padang baru, Ustaz, mungkin baru musola ini yang saya temukan. Yang sebelum ustadznya ceramah ada bertadarus bersama Al-Qur'an. Biasanya di masjid-masjid lain ini Ustaz, sebelum ustadz menyampaikan tausiah ada murid-murid MDA yang membacakan Al-Qur'an. Tapi di sini jamaah diajak untuk membaca Al-Qur'an, belajar. Lalu nanti setelah kita belajar, kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Maka luar biasa, musola kita ini sungguh luar biasa. Ternyata jamaahnya cinta terhadap Al-Qur'an. Bukankah kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga itu dalam hadisnya Bapak dan Ibu, al-jannatu mustaqatu ila arba'in nafar. Ada 4 orang yang dirindukan surganya Allah. Salah satunya yang dirindukan oleh surganya Allah itu Bapak dan Ibu, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Kita di sini tidak ada yang menolak jika dirindukan oleh surga ya Pak. Kalau kita dirindukan oleh pejabat, wali kota dan sebagainya, mungkin kita ikut bahagia juga Pak. Apalagi kalau kita dirindukan oleh surganya Allah. Salah satunya orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Maka beruntung Bapak dan Ibu pengurus musola memberikan peraturan-peraturan mengajak kita untuk membaca Al-Qur'an. Maka merugi orang-orang yang hari ini semakin bertambah Ramadan, semakin sepi musola kita Pak. Di mana-mana itu Ustaz. Mulai masuk malam ke-11 nanti mulai sepi jamaah kita. Situ enggak Pak? Alhamdulillah. Kalau di masjid lain, Masya Allah, bahkan di malam-malam terakhir nanti tinggal pengurus masjid dan garingnya Pak, dengan imam. Biasa banyak kita temukan seperti itu. Tapi kalau di sini tidak, alhamdulillah, karena kita dimulai dengan Al-Qur'an. Masya Allah.
Jadi tadi yang dirindukan surga itu yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita diminta untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka suatu ketika Bapak dan Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi. Dalam mimpinya ini Pak, dia bermimpi dengan cahayanya Allah dalam riwayat ini. Lalu bermimpi 99 kali. Di mimpi yang ke-99 kali ini dia meminta kepada Allah, wahai Allah, andai mimpiku ini sampai 100 kali, maka aku akan bertanya kepada engkau, wahai Allah. Dikabulkan oleh Allah, bertemu dengan cahayanya Allah dalam mimpinya, Pak. Lalu dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, pahala apa yang ringan siapapun bisa melakukannya, tapi pahalanya luar biasa, Ustaz. Ternyata Bapak dan Ibu membaca Al-Quran. Dimanapun ibu-ibu bisa membaca Al-Quran. Selesai sholat 5 waktu, luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Selesai kerja di kantor, jam istirahat, luangkan waktunya membaca Al-Quran. Maka siapapun bisa membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu. Maka jangan berhenti kita untuk belajar Al-Quran. Maka Al-Quran itu begitu mulia. Dia akan menjadi syafaat kita kelak di alam kubur. Maka tanamkan juga Al-Quran ini kepada anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Berikan ilmu-ilmu kepada anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Tanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya, agar kehidupannya tak salah di masa depan. Maka mohon maaf Bapak dan Ibu, hari ini banyak di antara orang tua yang gagal dalam mendidik anak. Tapi di sini tidak. Di sini tidak. Insya Allah, ya. Banyak di luar sana yang gagal mendidik anak-anaknya. Termasuk orang tua, termasuk ayah. Ayah itu kepala dalam rumah tangga. Ayah kepala dalam rumah tangga dan ibu adalah madrasatul ula, madrasahnya pertama bagi anak. Tapi mohon maaf, hari ini bapak-bapak hanya sibuk mencari nafkah, tapi lupa selain dia memberikan nafkah, ada ilmu-ilmu yang harus dia berikan kepada anak-anaknya. Maka mohon maaf, sekali lagi banyak anak-anak kita yang hari ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Bapak dan Ibu. Mungkin sebenarnya saya tak pantas membicarakan ini karena saya masih, kata Bapak MC tadi, pemuda. Tapi inilah Bapak dan Ibu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak anak-anak yang hari ini gagal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan suci Ramadan ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Minta kepada Allah agar anak-anak kita ahli Al-Quran, hafiz Al-Quran, yang nanti yang mana beliau anak kita ini menggandengkan tangan kita Bapak dan Ibu masuk ke dalam surganya dengan Al-Quran. Lalu dia berkata kepada Allah, wahai Allah, orang tuaku telah mendidikku untuk menghafal Al-Quran, maka izinkan aku menggandeng tangannya untuk masuk ke dalam surganya. Maka luar biasa Bapak dan Ibu, anak-anak yang penghafal Al-Quran. Apalagi di sini ada imam kita, minta tolong kepada imam kita untuk mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah momen-momen Ramadan ini momen-momen kita senantiasa membaca Al-Quran. Istiqomah kita membaca Al-Quran Bapak dan Ibu. Tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan saja. Istiqomah itu terus menerus dan berkelanjutan. Jadi selesai di bulan suci Ramadan, tetap musola kita mengadakan pengajian, membaca Al-Quran bersama. Maka itulah momen-momen yang terbaik. Maka beruntung kami sampaikan jamaah yang ada di musola ini, karena setiap hari diminta untuk membaca Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuknya apalagi Bapak dan Ibu, selain tadi kita katakan bahwa orang tua itu sebagai
madrasah, sebagai kepala dalam rumah tangga. Lalu kata Al-Quran Bapak dan Ibu di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka disinilah seharusnya orang tua, termasuk seorang ayah, termasuk seorang bapak, yang menjaga istri dan anaknya dari api neraka, yang mana bahan api neraka itu dari batu dan manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita apa yang disampaikan Allah di dalam surah Al-Baqarah lalu dijawab oleh malaikat Jibril. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan manusia itu sebagai khalifah, kata Allah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tapi apa kata malaikat? Kenapa wahai Allah engkau ingin menjadikan manusia sebagai pemimpin? Kenapa tidak kami yang engkau jadikan pemimpin? Padahal kami yang selalu bertasbih kepadamu, memujimu. Manusia itu, kata malaikat Jibril, hanya melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Maka hari ini kita saksikan, kita renungkan apakah yang dikatakan oleh malaikat Jibril ini betul. Kita diamanahkan sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang terbaik untuk anak dan istri kita? Maka hal inilah yang harus kita renungkan Bapak dan Ibu. Maka terakhir yang ingin kami sampaikan adalah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan dalam hadisnya, orang manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Khairunas anfuhulinnas. Maka jadikanlah diri kita bermanfaat selain untuk keluarga kita, kita juga bermanfaat untuk orang lain. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu, satu motivasi yang mungkin ini bisa dijadikan aplikasi dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Saya ingin menyampaikan satu hal Bapak dan Ibu. Jadilah manusia itu seperti sekelompok lebah, Ustaz. Kenapa kita harus mengikuti sekelompok lebah Bapak dan Ibu? Kalau kita lihat lebah itu, sekelompok lebah itu, meskipun dia membuat sarangnya di ranting yang kecil, Ustaz, beliau tak pernah merusak, bahkan mematahkannya. Bahkan ketika beliau meninggalkan sarangnya, beliau meninggalkan yang namanya madu. Madu ini untuk obat kita. Begitulah seharusnya manusia, begitulah seharusnya kita sebagai orang tua. Ketika keberadaan kita di tengah-tengah keluarga, kita bermanfaat untuk anak dan istri kita. Ketika kita berada di tengah-tengah anak, seorang ibu bermanfaat untuk anaknya. Maka jangan jadi manusia seperti benalu. Kalau benalu itu Ustaz, kalau nempel di satu pohon, kita pastikan pohon itu mati. Maka jangan jadi manusia seperti benalu. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, diamanahkan menjadi pemimpin, maupun itu pemimpin dalam keluarga atau pemimpin dalam komplek, ternyata pemimpin itu menjadi merusak, bukan yang menjadi obat bagi masyarakat di tengah-tengah kita. Maka jadilah seperti lebah Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar bagaimana menjadi sekelompok lebah. Salah satunya senantiasa membaca Al-Quran bersama jamaah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jika ada kesalahan mohon maaf, karena pertemuan kita hanya sekali ini. Jadi apapun yang saya sampaikan hari ini mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dipakai. Kerja dipakai. Kena bisa jadi konten kreator.
siang malam kita, dan besok pagi Muhammad Siddiq, dan malamnya mari kita bersama-sama semalam bersama Terbuka dan Jambi. Terbuka dan Jambi baru menghadiri sholat. Terima kasih. Kurang mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.